Saya Diego Rino Darsani dengan NIM akhir 19. Saya Rafiq Rasatya dengan NIM akhir 09. Saya Muhammad Zakir Jalal Alifdi dengan NIM akhir 20. Saya Rihan dengan NIM akhir 040. Kami dari kelompok 10 dari kelas PUJB. Di sini kami akan mengadakan suatu podcast yang dimana di sini kita mengadakan tema berupa pakaian dan perumahan tradisional yang ada di Jepang. Sebelumnya kita akan membahas mengenai wafuku dan yofuku dulu ya. Jadi wafuku dan yofuku ini setahu saya, wafuku ini kan merupakan pakaian Jepang ya. Betul. Pakaian Jepang dan yofuku ini merupakan pakaian Barat. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap dari Mas Rehan. Oke, jadi pertama mari kita bahas tentang pengertian dari yofuku dan juga wafuku. Wafuku sendiri berasal dari dua huruf kanji, yaitu wa dan fuku yang berarti pakaian Jepang. Lalu untuk yofuku sendiri itu merupakan yo dan fuku yang berarti pakaian yang kebarat-baratan. Lalu untuk penggunaannya sendiri, yofuku mulai digunakan di Jepang sekitar akhir abad ke-19. Tepatnya saat restorasi Meiji. Saat itu pemerintah sedang menggelontorkan untuk memajukan modernisasi. Lalu penggunaan yofuku meningkat di awal abad ke-20. Jadi perbandingan yofuku ya pakaian pokoknya yang barat-baratan gitu ya. Ya, betul sekali. Bisa lanjut mengenai kayak semisal kayak wafuku ini kan jenis-jenis pakaiannya kan banyak ya. Bisa dibilang dikatakan apa ya? Setahu saya ini ada kimono, yukata, sama satunya lagi saya lupa. Hapi ya. Hapi. Oh iya, Hapi. Mungkin bisa jelasin apa sih perbedaan dan perbandingan yang dari ketiga pakaian itu? Bisa jelaskan dari Mas Arya sendiri. Mulai dari kimono ya. Seperti yang kita tahu, kimono tuh kayak baju adatnya Jepang gitu aja, Kak. Baju zaman dulunya lah, tapi masih eksis sampai sekarang gitu. Ya. Nah, terus untuk si yukatanya sendiri, nah pada zaman dulu tuh yukata tuh dipakai setelah kita habis onsen. Onsen tuh apa ya? Onsen tuh kayak Aman ya, panas. pemandian air panas. Pemandian air panas. Nah, jadi pas kita habis mandi air panas, langsung kita pakai yukata tadi. Oh, berarti dipakai habis mandi, habis mandi. Habis onsen lebih tepatnya. Oh, Onsen. mandi. Iya, habis mandi. onsen. Oke. Nah, itu mulai dari bahannya yang enak, terus kayak cepet kering gitu lah. Oh, betul. Nah, jadi terus kalau buat hapinya sendiri, nah hapinya itu dia tuh dulu itu buat seragam buat pemadam kebakaran. Nah, gara-gara desainnya yang bagus, itu dijadiin kayak bukan baju wajib, cuman baju yang kalau lagi ada festival itu pasti ada yang pakai lah gitu lah. Secara tradisi berarti. Iya, tradisi. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Oke. Setelah kita membahas mengenai pakaian tradisional yang ada di Jepang, di sini kita bisa loncat saja ke mengenai tema rumah tradisional yang ada di Jepang. Jadi mengenai seperti kayak furnitur dari yang ada di rumah Jepang itu kan seperti kayak ada sabuton, futon, atau kayak apa sih namanya satunya waslet, terus ada surin sama kotatsu. Oh iya, tapi gini Mas Rino, kalau misalkan dari Zabuton sendiri itu gimana ya? Mungkin bisa jelaskan nggak Mas Rino? Kalau sabuton, Zabuton tuh kayak bantal nggak sih kalau nggak salah ya, bantal dari Jepang nggak sih? iya, sabuton itu kan terdiri dari 3 kanji. 3 kanji yang merupakan futon dan za ini merupakan kanji dari duduk, yang dimana digunakan untuk futon ini kan suatu yang apa kayak bantalan itu lah, bukan bantalan, lebih ke kayak Dudukan ya. Oh, zaseki kayak tempat duduk. Zaseki. Tempat duduk. Ya, kayak di Jepang gitu. Nah, Betul. jadi digunakan untuk nyaman untuk duduk itulah atau duduk. Nah, bedanya kalau sama futon ini tempat untuk beristirahat yang digunakan apa? Ditaruh di atas tatami gitulah. Oh, jadi emang dikhususin gitu. Iya, Dirayain gitu ya. Teruskan. Nah. Lalu ada kotatsu, yang kotatsu ini merupakan semacam meja penghangat gitulah. Kalau misal kita nyendurin kaki di bawah, kotatsunya ini jadi lebih hangat gitu. Oh, berarti menghangatkan ya Mas Rino. Dan di bawahnya kan emang ada ini, di bawahnya kan ada emang kayak apa sih? Pemanas gitu. Pemanas gitu. Oh. Bedanya sama yang sekarang dan dulu tuh ada kayak namanya irori. Dan itu merupakan satu pemanas gitulah. Oke. Satu pemanas buatan, tapi kalau sekarang menggunakan pemanas elektrik. Oh, gitu. Di sini aku katanya mau nambahin sih Mas Rino ya, di luar itu semua ya, yang tadi udah dijelasin sama Mas Rino. Nah, kalau menurutku ada lagi nih, perabotan-perabotan furnitur yang ada di Jepang. Yang pertama itu dari ada chochin, itu lontara Jepang kan. Nah, chochin sendiri nih itu dari kata chochin ya, arti kata chochin sendiri itu artinya cahaya bisa dibawa.
Makanya biasanya cocin ini bisa dipakai di festival-festival gitu kan. Biasanya kalau lihat orang Jepang bawa lentera, nah itu yang namanya cocin. Jadi nggak hanya dibawa ke festival doang, tapi itu bisa dijadikan dekorasi juga di sekitar rumah. Nah, setelah ada cocin juga ada tatami nih, tatami yang bisa di sini ya. Tatami ini bahasa gampangnya sih alasnya ya, alas buat orang Jepang itu lah. Kalau misalkan di Amerika, di negara-negara barat, mereka bisa pakai karpet tuh. Nah, tapi kalau di Jepang itu mereka pakai tatami. Nah, tatami ini juga terbuat dari anyaman-anyaman, ditutupin kain, disapu juga. Terus juga ada lagi nih soji. Nah, ada dua nih. Ada biasanya kan kalau mungkin ada di anime juga ya, Mas Rino, Mas Rian sama Mas Ria ini ada soji sama satunya lagi itu fusuma. Apa yang membedakan dua ini? Nah, yang membedakan itu adalah dari bahan yang pertama. Kalau dari soji sendiri itu dia dibuat dari kertas washi. Kertas washi. Jadi itu kertasnya memang tipis. Nah, alasannya tipis ini, tapi tetap transparan itu untuk pertama menutup apa ya? Menutup menjaga privasi itu dari luar. Nah, dan itu juga tipis bahannya. Kenapa juga kalau misalkan di anime-anime itu ninja-ninja kan biasanya pada itu kan, pada itu ya, gampang nyobeknya kan. Nah, di situ. Jadi dia apa ya, menjaga privasi tapi juga ringan itu jadi. Nah, terus kalau Fusuma sendiri, Fusuma ini biasanya kayak pintu tapi geser lebih menonjol pintunya. Fusuma ini bahannya lebih tebal juga dan di situ juga Fusuma biasanya ada pegangannya tuh buat pintu geseran Jepang. Tuh. Yang terakhir itu ada Furo. Furo sendiri mungkin tahu ya, dari bak mandi sekarang ya. Itu kita buat merendam itu di Onsen. Biasanya ditaruh juga di pemandian onsen itu juga ada tuh, pemandian umum Sento itu juga ada Furo. Tuh. Baik, cukup sampai di sini. Kita cukupkan sesi podcast pada kali ini. Jadi cukup sampai di sini. Dadah. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou.